Saya Ana Nurjana dari STN Padamang. Saya Cepi Septiana Muharam dari SMKN PP Cianjur. Assalamualaikum Pak Cepi. Waalaikumsalam Mbak Ade. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Ade, hari ini saya sehat. Bagaimana Mbak Ade sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya. Berdasarkan pembicaraan kita kemarin nih Pak, ya hari ini kita akan membicarakan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh salah satu rekan Bapak ya, anak ya. Betul. Sebelum melakukan coaching dalam supervisi akademik, saya akan menanyakan beberapa hal dulu mengenai rubrik penilaian. Ya. Apakah nanti penilaian yang akan dipasarkan oleh Bapak itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum, ya? Sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum? Nah, ada pertanyaan nih Pak, ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini antara Pak Cepi dengan Ibu? Iya Bu, terima kasih pertanyaannya. Tentunya ada 3 kompetensi yang coba akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti dengan orang. Yang pertama saya akan present, berarti kehadiran kamu yang pada hadir senyata-nyatanya, baik fisik ataupun hati saya dan pikiran saya untuk bersama Ibu. Yang kedua, saya akan menjadi pendengar yang baik, mendengarkan setiap apa yang diucapkan oleh Bu Ana. Dan yang ketiga, tentunya saya akan menggali Bu Ana dengan beberapa pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin Bu yang saya akan coba kembangkan dalam sesi nanti saya coaching dengan Bu Ana. Oke, baik Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Cepi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, ada 2 kompetensi yang coba akan saya spesifikkan, yaitu yang pertama, saya akan mencoba menjadi pendengar yang baik. Setiap apa yang diungkapkan oleh Bu Ana, saya akan coba menjadi pendengar yang baik. Terus yang kedua, saya akan menggali setiap dari Bu Ana dengan memberikan pertanyaan berbobot. Itu 2 kompetensi yang akan dispesifikkan. Baik. Yang terakhir nih Pak, indikator apa yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikator tentunya saya berharap Bu Ana dapat solusi yang nyata Ibu ya, dari permasalahannya sampai beliau bisa menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Indikator yang ingin saya bagi bos. Baik, terima kasih Pak untuk pembahasan observasi kali ini. Silakan mungkin nanti Pak Cepi melakukan coaching dengan Ibu Ana sesuai dengan pedoman yang sudah kita sepakati. Semoga lancar ya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak. Hari ini sehat Bu Ana? Alhamdulillah. Oke, baik Bu Ana. Seperti yang telah kita sepakati kemarin ya, kita sudah janjian ya Bu Ana ya, bahwa pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentunya, tidak terlalu formal. Kira-kira apa sih yang akan kita bicarakan Bu Ana hari ini? Oh iya Pak, satu akan membicarakan tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya gitu. Di sini saya mempunyai satu anak yang begitu sangat aktif, ya bisa dibilang hiperaktif lah ya Pak. Karena anak ini misalkan tidak dapat perhatian khusus dari saya sendiri gitu, dia tuh marahnya sangat tidak terkendali gitu. Kemudian selain daripada itu di kelas juga kalau saat belajar dia itu suka berkeliling Pak. Kalau enggak jadi tidak mengerjakan tugas, jalan-jalan, kalau nggak jalan-jalan terus colek-colek anak cewek gitu, terus namanya ambil penghabisnya, cari-cari masalah lah gitu. Kemudian ketika saat dibentak, nah itu dia nggak mau, marah. Kemudian kan anak-anak yang lain nggak mau pada diganggu, pada belajar gitu. Kemudian selain itu juga dia tuh suka marah ya, marahnya itu meluap-luap ketika saat dikasih nilai di bawah 100. Ya, jadi salah ataupun benar, dia tuh maunya 100 aja, tapi dalam pengerjaannya dia nggak serius gitu Pak. Ya itu permasalahannya. Jadi permasalahannya kalau saya garis bawahi itu, Ibu mulai mengalami hambatan cara menangani anak yang hiperaktif mungkin Bu ya? Iya gitu. Oke Bu, apa sih yang Ibu ingin dapatkan dari perbincangan kali ini gitu?
Ya tentunya pasti yang ingin saya dapatkan dari hasil perbincangan ini ingin mendapatkan solusi terbaik gitu ya, agar nanti kedepannya ingin anak yang saya pegang ini menjadi anak yang lebih nurut lagi, kemudian lebih soleh lagi lah ya, dari segi sikapnya, dari segi akhlaknya gitu. Harapan yang mulia sekali Bu ya. Iya, iya. Iya Bu, tadi Ibu bilang harapannya ingin anaknya bisa berubah ke arah yang positif, mungkin yang tidak terlalu aktif. Nah Bu, menurut Ibu ini Bu ya, sebetulnya bagaimana sih cara seorang guru untuk menangani si anak yang hiperaktif tersebut? Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya yang sudah saya terapkan sehari-hari, yang pernah saya terapkan pada anak tersebut, itu yang pertama saya melakukan bujukan, kemudian rayuan. Selain daripada itu juga saya memasukkan masukan religi juga ya, agama gitu kepada anak, bahwasannya di saat kita marah itu kita tuh dimasuki hawa nafsu. Itu kan nafsu itu kan tidak boleh seperti itu Pak. Kemudian disangkut pautkan dengan akhlak dan adab yang baik gitu kepada guru, apalagi kita harus punya adab yang baik seperti itu Pak, yang pernah saya coba. Bagus. Nah, kalau kita buat skala nih Bu ya, skala nilai dari 1 sampai 10, level sekarang Ibu duduki Bu ya dalam menangani anak yang hiperaktif itu ada level berapa Bu? Saya terapkan di level 5 Pak. 5? Iya, 5. Rendah Bu ya? Rendah karena gimana ya Pak, karena sikap itu kan hal yang paling penting ya. Ya, jadi saya kasih nilai 5. 5 itu jadi level Ibu di 5 mungkin ya sekarang dalam menangani anak tersebut. Iya. Nah, ini kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa Bu? Kalau misalkan saya mau meningkatkan level, ikut akan sekaligus saya 100 Pak. 100 atau 10 ya, gitu ya? Ya, 10 gitu ya. betul. Kenapa? Karena dengan sikap ini hal yang paling utama, yang paling penting gitu ya dalam sehari-hari. Jadi saya langsung aja tekan levelnya ke 10. 10. Nah, optimis sekali, luar biasa bukan keinginannya lebih sempurna Bu ya, ke 10 karena lebih ke sikap ya Bu ya. Nah Bu, Ibu ada mungkin rencana aksi yang Ibu sudah rencanakan untuk menaikkan level tadi yang asalnya 5 menjadi 10, kira-kira apa itu Bu yang Ibu sudah mulai rencanakan itu? Saya mulai merencanakan pembelajaran dengan secara langsung dengan dianya pribadi, itu bimbingan secara khusus kepada anak saya itu. Kemudian selain daripada itu yang sudah saya rencanakan akan memisahkan duduknya terlebih dahulu gitu, biar tidak mengganggu anak-anak yang lain. Ya, saya suka memanggil dia duduk di samping saya gitu, biar tidak mengganggu. Itu Pak yang sudah saya rencanakan. Jadi ada 2 Bu ya? Iya. Melakukan bimbingan khusus dan memisahkan tempat duduknya agar lebih fokus. Dari 2 tersebut, kira-kira yang Ibu akan munculkan pertama-tama yang mana? Bimbingan. Caranya. Kenapa Bu? Ya, karena dengan bimbingan secara langsung dengan anak, biar anak itu apa yang sudah saya sampaikan, kemudian dengan bimbingan saya arahkan ke arah yang lebih baik lagi, mungkin nanti akan adanya perubahan dari sikap dia sendiri gitu, adanya kesadaran diri dari dia, dari anak itu tersebut. Sekali, luar biasa sekali apa yang tadi Ibu rencanakan. Nah, kira-kira kapan nih Bu actionnya Bu nih? Wah Pak, tidak akan dinanti-nanti. Tidak akan dinanti. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Iya, secepat mungkin. Besok atau lusa atau gimana? Besok akan Ibu coba. akan saya coba terapkan. Mudah-mudahan lancar Bu ya. Ya, kalau untuk jangka panjangnya Bu ada nggak rencananya Bu? Kalau mungkin untuk jangka panjang saya akan terapkan dalam waktu 1 minggu. Ya, kemudian bertahap ke 2 minggu seperti itu. Baik Bu. Bagus sekali ya apa yang telah Ibu tadi kemukakan. Tadi Ibu akan secepat mungkin akan melakukan bimbingan. Iya. Ya, secepatnya actionnya mungkin Bu ya. Secepat mungkin. Luar biasa sekali. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi Bu ya. Iya. Tapi sebelum itu kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan dari pertemuan kali ini?
Alhamdulillah Pak, dari hasil pertemuan kali ini yang banyak sekali yang saya dapatkan dari Bapak, ya terutama solusi ya Pak, solusi yang terbaik dari yang Bapak sampaikan untuk saya. Mudah-mudahan solusi yang Bapak sampaikan kepada saya ini dapat bermanfaat Pak, dan insya Allah mudah-mudahan dapat merubah sikap dia sendiri untuk dapat bermanfaat buat saya dan dapat bermanfaat juga buat anak saya gitu. Sudah menemukan solusi Bu ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang Ibu tadi rencanakan dapat terlaksana. Iya, amin. Nanti seperti tadi bilang saya bilang ke Ibu, saya sangat excited, nanti sangat antusias sekali perubahannya bagaimana. Nanti kita akan coba ngobrol lagi Bu ya. Iya. Mungkin lusa atau minggu depan kita akan rencanakan kembali Bu. Saya ingin sangat pengen tertarik apa sih hasilnya, bagaimana perubahan si anak tersebut Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan Ibu nggak keganggu ya nanti Bu ya. Enggak sama sekali. Baik Bu, terima kasih Bu Ana untuk percakapan kali ini. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan kesenangan selalu. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya kunjungan ini. Saya tutup mungkin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Cepi. Waalaikumsalam Bu Ade. Ya, Pak Cepi tadi sudah melaksanakan coaching bersama Bu Ana. Nah, sekarang kita akan diskusikan dulu ya Pak ya hasil pengamatan saya tadi berdasarkan catatan-catatan yang saya temukan tadi. Nah ini Pak, saya ada pertanyaan nih Pak terkait pasca observasi yang tadi ya. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi dengan Bu Ana adalah saya sudah melakukan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuannya, terus identifikasi, terus rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab, sehingga Bu Ana bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi. Itu Bu yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi dengan Bu Ana. Baik Pak Cepi, menurut saya juga tadi sebagai observer ya Pak ya, proses coaching yang sudah dilakukan Bapak itu sudah berjalan sangat baik, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian Bapak juga sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Ana, kemudian Bu Ana juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi ini ya. Selain itu juga Bapak sudah melaksanakan prinsip coaching ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Baik. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak ya berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Yang ingin coba saya kembangkan mungkin itu tentang pemahaman tirta yang lebih dalam lagi Bu. Nah, demikian agar saya bisa nanti mempraktekkan coaching ini secara detailnya lebih baik lagi, sehingga proses coaching antara coach dengan coaching bisa berjalan dengan baik dan terbangun kemitraan dan keterbukaan yang itu mungkinnya saya kembangkan. Ya, alhamdulillah ya Pak ya, kegiatan coaching sudah berjalan dengan lancar dari mulai pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak bisa melaksanakan coaching yang lebih berjalan. Amin Bu. Ya. Terima kasih nih Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.